Bab 6301, Lubang Api Surgawi Hancur. Di belakang mereka, api di lubang api surgawi mulai padam. Api itu tidak padam tiba-tiba, melainkan seperti matahari terbenam yang panjang. Api bermula dari dasar lubang, meredup, mendingin, dan menghilang lapis demi lapis. Warna merah tua berubah menjadi merah gelap menjadi abu-abu kehitaman, dan abu-abu kehitaman menjadi keheningan yang mencekam. Para binatang api langit mengeluarkan desisan rendah, desisan tanpa kesedihan atau kemarahan, hanya sebuah perpisahan yang damai. Tubuh mereka menghilang saat api padam, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke dalam kegelapan. Kawah api yang telah ada selama puluhan ribu tahun itu akhirnya padam pada saat ini. Dev mendarat di punggung bukit dan menoleh ke arah lubang api di belakangnya. Itu bukan lagi lautan api. Yang tersisa hanyalah sebuah lubang besar, gelap, dan sunyi mencekam. Batu-batu di dasar lubang telah terbakar hingga menjadi seperti kaca, memantulkan cahaya redup di bawah sinar bulan. Tidak ada kobaran api, tidak ada binatang api surgawi, dan tidak ada panas yang menyengat. Hanya ada keheningan. Dev berdiri di sana dan mengamati untuk waktu yang lama. Dia memikirkan lelaki tua itu, roh-roh api, dan anak yang memiliki bakat terbesar. Anak itu kemudian menjadi iblis api. Dia mengejar kekuasaan tertinggi, tetapi pada akhirnya malah binasa karenanya. Jejak terakhir kemurnian yang ditinggalkannya terbakar selama puluhan ribu tahun di lubang api surgawi, menunggu seseorang yang memiliki esensi api. Mungkin lelaki tua itu tahu hari ini akan datang. Mungkin inilah yang dia maksud dengan, ketika Anda memahami apa itu api. Api bukanlah kekuatan, melainkan kehidupan. Kehidupan perlu diteruskan. Dev berbalik dan berjalan menuju arah kerajaan Yuyue. Di belakang mereka, perapian surgawi berdiri dengan tenang di bawah sinar bulan. Angin sepoi-sepoi bertiup dari dasar lubang, membawa sedikit kehangatan, seperti desahan lelaki tua itu. Ketika Dev kembali ke kerajaan Yuyue, hari sudah menjelang subuh. Di gerbang kota, Yun Kuan, Jiang Suelan, Yu Ying, dan beberapa ratus prajurit hantu berdiri di sana menunggu. Semua orang menghela napas lega ketika melihatnya muncul di jalan pegunungan. Tuan Dev. Yun Kuan menyapanya, menatapnya dari atas ke bawah. Apakah Anda baik-baik saja? Dev menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Lubang api surgawi. Shadow menunjuk ke arah timur, suaranya sedikit bergetar, lubang api surgawi telah padam. Semua orang menoleh ke arah timur. Langit di sana tidak lagi berwarna merah gelap, melainkan abu-abu kehitaman biasa yang diselimuti kabut. Aku berhasil. Aku telah menyerap esensi api surgawi di lubang api surgawi. Lubang api surgawi tidak akan pernah ada lagi, kata Dev. Kesunyian. Semua orang menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Pemuda ini, seorang kultivator manusia dengan tingkat kultivasi seorang immortal, pertama-tama berjuang melewati lubang api surgawi dan menyelamatkan sang putri. Kemudian dia kembali sendirian, menyerap esensi dari lubang api surgawi selama puluhan ribu tahun, membuat tempat paling berbahaya di surga ke-15 ini lenyap sepenuhnya. Sebenarnya siapa dia? Paman Dev. Suara tajam memecah keheningan. Xiao Yu berlari keluar dari kerumunan dan memeluk Dev. Paman Dev, kau sudah kembali. Kau berjanji akan menceritakan sebuah cerita padaku. Dev membungkuk, mengangkatnya, dan tersenyum. Oke. Ceritakan sebuah kisah. Dia menggendong Xiao Yu dan berjalan menuju kota kuno itu. Di belakangnya, Yun Kuan, Jiang Suelan, Yu Ying, dan ratusan prajurit hantu menatap punggungnya, tak bergerak untuk waktu yang lama. Orang ini, gumam Shadow, siapakah dia sebenarnya? Yun Kuan tetap diam. Saat ia memperhatikan sosok Dev yang menjauh, sebuah emosi yang kompleks dan tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Sier, kamu telah mendapatkan teman yang baik. Jiang Suelan berdiri di belakang kerumunan, memperhatikan punggung Dev, senyum tipis teruk di bibirnya. Pria ini selalu berhasil mengejutkan orang. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu. Kabar tentang padamnya api neraka surgawi menyebar ke seluruh surga ke-15 seperti angin puting beliung. Yang pertama menyadarinya adalah Balai Penghakiman Ilahi, yang letaknya paling dekat dengan pegunungan dunia bawah. Perapian surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, dan nyalanya selalu menjadi penanda di langit timur surga ke-15. Ketika cahaya merah gelap itu tiba-tiba menghilang, para penjaga Balai Penghakiman segera menyadari keanehan tersebut. Api surgawi, apakah sudah padam? Pesan tersebut dilaporkan ke jenjang komando yang lebih tinggi dan akhirnya sampai ke telinga penengah. Hakim Agung berdiri di titik tertinggi aula pengadilan, menghadap ke timur. Langit di sana tidak lagi berwarna merah gelap, melainkan abu-abu kehitaman biasa. Alisnya berkerut, dan sedikit rasa gelisah terpancar di matanya. Lubang api surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, dan tak terhitung banyaknya individu perkasa yang telah memasukinya tetapi tidak pernah keluar. Bagaimana bisa tiba-tiba mati? Siapa yang melakukannya? Kirim orang untuk menyelidiki, katanya dingin. Kita perlu melihat mereka hidup atau mati. Pada saat yang sama, Istana Bayangan Klan Iblis, Suku Serigala Langit Klan Binatang, Aliansi Kultivator Lepas Klan Manusia, dan ratusan kekuatan lain dari berbagai ukuran di surga ke-15 semuanya menerima pesan yang sama. Api unggun telah dipadamkan. Tempat mengerikan yang telah bersemayam di pegunungan dunia bawah selama puluhan ribu tahun itu telah lenyap. Reaksi pertama semua orang bukanlah keterkejutan, melainkan keserakahan. Lubang api surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, mengumpulkan esensi api surgawi selama puluhan ribu tahun. Sekalipun esensinya lenyap, bebatuan di dasar jurang telah hangus oleh api surgawi selama puluhan ribu tahun, dan pasti telah mengalami semacam transformasi. Batuan-batuan itu mungkin merupakan bahan yang sangat berharga untuk pemurnian senjata. Yang lebih penting lagi, tidak ada seorang pun yang berani mendekati area di sekitar lubang api surgawi selama puluhan ribu tahun.
Mungkinkah ada material langka dan berharga lainnya di sana? Dalam sekejap, pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan pengintai yang berbondong-bondong menuju pegunungan dunia bawah. Bab 6302, Perebutan. Ruang Dewan Kerajaan Yuyue. Wajah Yun Kuan tampak sangat muram. Para pengintai melaporkan bahwa setidaknya 30 pasukan telah mengirim orang ke sini. Dia menyerahkan sebuah laporan kepada Dev, Aula Penghakiman Klan Dewa, Aula Bayangan Klan Iblis, Suku Serigala Langit Klan Binatang, Aliansi Kultivator Bebas Klan Manusia. Semuanya, besar dan kecil, telah datang. Dev mengambil laporan intelijen itu, meliriknya, dan tidak mengatakan apapun. Mereka datang seolah-olah untuk menyelidiki alasan mengapa kawah api surgawi padam, tetapi pada kenyataannya. Yun Kuan menggertakkan giginya, mereka di sini untuk mencuri barang. Batu-batu di lubang api surgawi telah hangus selama puluhan ribu tahun dan telah berubah menjadi kristal api surgawi yang sangat langka. Kristal-kristal itu mengandung kekuatan spiritual atribut api dan merupakan harta karun untuk mengolah teknik berbasis api. Dia berdiri dan mondar-mandir di ruang sidang, langkahnya semakin terburu-buru. Jika mereka mencari di seluruh pegunungan dunia bawah, mereka mungkin akan menemukan tempat persembunyian kerajaan Nethermoon kita. Lalu, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Ketika saat itu tiba, Protoss akan menjadi yang pertama menyerang. Tempat persembunyian terakhir ras iblis akan lenyap. Ruang sidang dewan menjadi hening. Yunsi duduk di samping, wajahnya masih sangat pucat, tetapi dia sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Dia memperhatikan punggung ayahnya yang tampak cemas, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jiang Suelan bersandar di kusen pintu, matanya terpejam, seolah sedang beristirahat. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelangsungan hidup klan hantu, tetapi dia menunggu Dev berbicara. Sosok misterius itu berdiri di sudut ruangan, tangannya mengepal erat, buku-buku jarinya memutih. Dev meletakkan laporan intelijen di atas meja dan berdiri. Yang mulia, jangan takut. Semua orang menatapnya. Suara Dev tenang, sangat tenang hingga hampir dingin. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Yun Kuan berhenti dan menatapnya. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan emosi yang kompleks, rasa syukur, keraguan, dan secercah harapan yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Tuan Dev, Anda sendirian. Aku sudah cukup mandiri. Dev menyela perkataannya, mereka bukan di sini untuk bertarung, mereka di sini untuk merampok. Sekelompok orang yang beragam, masing-masing dengan agenda mereka sendiri, mereka tidak mungkin bergabung. Selama aku menunjukkan kekuatan yang cukup, mereka tidak akan berani melakukan tindakan gegabah. Dia berjalan ke pintu dan melirik langit di luar. Selain itu, aku juga ingin menyelidiki sampai tuntas tentang lubang api surgawi. Kristal-kristal itu tidak boleh jatuh ke tangan para dewa. Jiang Suelan membuka matanya dan meliriknya. Aku akan ikut denganmu. Dev mengangguk dan tidak menolak. Aku juga akan pergi. Yunsi berusaha berdiri, tetapi Yun Kuan menahannya. Kau tidak bisa pergi, suara Yun Kuan tidak memberi ruang untuk bantahan. Luka-lukamu belum sembuh. Tetapi, tidak ada tapi. Dev menoleh ke arah Yunsi. Kau tetap di sini untuk memulihkan diri. Jiang Suelan dan aku bisa menangani semuanya di Heavenly Fire Pit. Yunsi menggigit bibirnya, ingin membalas, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan tenang Dev, semua kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Hanya itu yang bisa dia katakan pada akhirnya. Dev tersenyum, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang dewan. Jiang Suelan mengikuti di belakangnya. Keduanya melewati kota kuno, berjalan keluar dari gerbang gunung, dan menghilang ke dalam kabut hitam. Yunsi berdiri di pintu masuk ruang dewan, memperhatikan punggung mereka sementara emosi yang tak terlukiskan meluap di dalam dirinya. Dia ingin pergi, namun dia tahu bahwa jika dia pergi sekarang, dia hanya akan menjadi beban. Sier, Yun Kuan berjalan mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Dia benar, kamu perlu memulihkan diri sekarang. Yunsi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia berbalik dan berjalan kembali ke aula batu, berbaring di tempat tidur, dan menutup matanya. Namun pikirannya dipenuhi dengan bayangan Dev. Siluetnya saat ia berjuang menembus kobaran api di lubang api surgawi, jantungnya berdebar kencang saat ia membawanya keluar dari kobaran api, profilnya saat ia berdiri di gerbang kota sambil berkata, aku berjanji padamu. Pria ini selalu memperlakukan urusannya seperti urusannya sendiri. Mereka selalu lebih menghargai nyawa orang lain daripada nyawa mereka sendiri. Dia berbalik dan membenamkan wajahnya di bantal. Aku harus kembali, gumamnya. Tian Huokeng, lubang api surgawi, kobaran api telah sepenuhnya padam. Lubang raksasa itu, yang membentang ribuan mil, menyerupai mulut yang menganga, dengan dinding-dindingnya terbuat dari batuan hangus dan mengkilap yang memantulkan cahaya menyeramkan di bawah sinar matahari. Di dasar lubang itu terdapat sepetak tanah hitam hangus, yang dipenuhi dengan kristal merah gelap yang tak terhitung jumlahnya, yaitu kristal batuan yang telah hangus oleh api surgawi selama puluhan ribu tahun. Kristal api surgawi. Ukuran benda-benda itu bervariasi, ada yang sekecil kepalan tangan, ada pula yang sebesar batu penggiling. Setiap bagian memancarkan panas yang menyengat, permukaannya memancarkan cahaya merah gelap, seperti magma yang membeku. Saat itu, tepi lubang api dipenuhi orang. Dewa, iblis, manusia binatang, manusia. Lebih dari 30 kekuatan, dan ribuan kultivator, mengepung area tengah lubang api surgawi. Mata mereka tertuju pada kristal merah gelap di dasar jurang, mata mereka dipenuhi keserakahan. Namun, tidak ada yang mengambil langkah pertama. Karena siapapun yang mengambil langkah pertama akan menjadi sasaran kritik semua orang. Tuan-tuan, seorang kultivator ilahi yang mengenakan jubah emas melangkah maju.
Dia adalah seorang dewa sejati tingkat 4 dan seorang tetua dari Balai Penghakiman bernama Jin Huan. Lubang api surgawi berada di wilayah Balai Penghakiman klan ilahi saya. Sumber daya di sini tentu saja milik klan ilahi saya. Silakan kembali. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seorang kultivator iblis mencibir, Jin Huan, apa yang kau katakan sungguh tidak tahu malu. Lubang api surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, kapan ras dewamu pernah berani mendekatinya? Sekarang setelah api surgawi padam, kau mengklaimnya sebagai wilayahmu. Tepat sekali, timpal seorang kultivator manusia binatang. Lubang api surgawi adalah tanah tak bertuan, siapapun yang merebutnya akan memilikinya. Ya, siapapun yang mengambilnya berhak menyimpannya. Setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Kerumunan itu menjadi geram, dan wajah Jin Huan berubah sangat jelek. Meskipun dia hanya seorang dewa sejati tingkat 4, ada tidak kurang dari puluhan ahli dewa sejati tingkat 4 yang hadir, dan dia tidak mungkin bisa menekan mereka semua sendirian. Dia menggertakkan giginya dan mundur kembali ke perkemahan para dewa. Kalau begitu, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dia berkata dengan dingin, namun, semuanya, jangan lupa bahwa penguasa Balai Penghakiman dari ras ilahi saya adalah seorang immortal sejati tingkat ke-8. Apakah kalian dapat mengambil kembali apa yang telah kalian curi masih menjadi pertanyaan. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Tingkat ke-8 dari alam abadi sejati. Itu mewakili puncak kekuatan tempur di seluruh 15 Heaven. Gabungan kekuatan seluruh orang yang hadir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sang arbiter. Setelah hening sejenak, seorang tetua dari aliansi petani lepas melangkah maju. Tetua Jin Huan, Anda keliru. Suaranya tidak terdengar rendah hati maupun sombong, lubang api surgawi milik semua orang, bukan hanya para dewa. Meskipun sang penentu sangat kuat, dia tidak mungkin menjadi musuh semua orang, bukan? Tepat sekali, untuk semua orang di bawah langit. Aliansi petani lepas kami mungkin lemah, tetapi kami tidak bisa dianggap remeh. Wajah Jin Huan menjadi semakin jelek. Dia tahu dia telah mengatakan hal yang salah. Ancaman dapat diterima, tetapi jangan terlalu kentara, jika tidak, hal itu dapat memicu kemarahan publik. Aku tidak bermaksud begitu. Dia melembutkan nada bicaranya, aku hanya mengingatkan kalian semua bahwa masalah lubang api surgawi pada akhirnya akan diputuskan oleh Balai Penghakiman ras ilahi. Bukankah akan lebih baik jika semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan hidup dalam damai? Tidak ada yang menjawab. Namun, suasananya jelas sudah agak mereda. Bab 6303, siapa lagi? Jin Huan mencibir dalam hati. Gerombolan ini akan hancur berantakan hanya dengan sedikit provokasi. Setelah mereka berjuang mati-matian, pengadilan akan turun tangan untuk membereskan kekacauan itu dengan mudah. Karena tidak ada yang keberatan, maka sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi keributan dari dasar lubang itu. Sebuah kristal yang sangat besar. Semua mata tertuju ke dasar lubang itu secara bersamaan. Tepat di tengah-tengah lubang api surgawi, di atas batu kaca terbesar, terletak sebuah kristal api surgawi yang sangat besar. Tingginya melebihi tinggi manusia, seluruhnya berwarna merah tua, dengan pola keemasan yang mengalir di permukaannya, seperti matahari yang membeku. Napas semua orang menjadi lebih cepat. Kristal itu mengandung kekuatan spiritual berelemen api, cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi seorang kultivator alam abadi sejati sebanyak satu alam kecil. Menjadi milikku. Orang pertama yang bergegas keluar adalah seorang prajurit peringkat kedua dari alam abadi sejati dari klan hewan buas. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju dasar jurang, matanya dipenuhi semangat yang membara. Ia mengenakan baju zirah dari kulit binatang, otot-ototnya menonjol, dan ia memegang kapak tulang besar di tangannya. Ia tampak seperti binatang buas yang lepas kendali. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Seorang kultivator iblis mengikuti dari dekat di belakang. Ia diselimuti energi iblis hitam, wajahnya kabur, hanya sepasang mata merah darah yang berkilat dalam kegelapan. Kecepatannya secepat hantu, tiba di kristal hampir bersamaan dengan prajurit orc. Ini milikku, teriak prajurit orc itu, sambil menebas kepala kultivator iblis itu dengan kapak tulangnya. Kultivator iblis itu mencibir, sosoknya melesat, menghindari kapak tulang, dan pada saat yang sama, dia memukul punggung prajurit manusia binatang itu dengan telapak tangannya. Energi iblis hitam menyerbu tubuh prajurit orc itu, mengikis daging dan darahnya. Ah! Prajurit orc itu berteriak kesakitan dan berbalik untuk melawan balik. Cahaya menyilaukan menyembur dari kapak tulang, sebuah kekuatan unik dari garis keturunan manusia buas, penuh kekerasan dan keganasan. Keduanya mulai berkelahi di dekat kristal itu. Semakin banyak orang bergegas maju. Seorang kultivator dari aliansi kultivator bebas, seorang dewa sejati tingkat pertama, tampak berusia sekitar 50-an, dengan janggut dan mengenakan jubah Taois yang sudah pudar. Memanfaatkan kekacauan itu, dia mengambil kristal seukuran kepalan tangan, memasukkannya ke dalam sakunya, dan lari. Berhenti. Seorang kultivator sesat lainnya mengejarnya, mencengkeram kerah bajunya. Serahkan kristalnya. Aku yang mendapatkannya duluan. Aku melihatnya duluan. Keduanya bergulat bersama, tanpa menunjukkan kesopanan yang diharapkan dari seorang petani, menyerupai dua pengemis yang berkelahi memperebutkan makanan. Seorang kultivator iblis memanfaatkan kekacauan untuk melancarkan serangan mendadak, menebas seorang kultivator dewa dengan satu pukulan dan mencuri kristal dari tangannya. Kultivator ilahi itu terbaring dalam genangan darah, matanya terbuka lebar bahkan dalam kematian, tidak percaya bahwa para iblis berani menyerang ras ilahi. Apakah kalian para iblis sudah gila? Berani-beraninya kalian menyentuh ras ilahiku. Jin Huan meraung di tepi jurang. Lubang api surgawi itu tak bertuan, siapapun yang merebutnya berhak memilikinya. Teriak kultivator iblis itu tanpa menoleh.
Wajah Jin Huan pucat pasi, tetapi dia tidak langsung bertindak. Dia menunggu sampai semua orang babak belur sebelum menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Seorang prajurit wanita setengah manusia setengah binatang, seorang dewa sejati tingkat pertama, tinggi dan dengan tanda pertempuran yang dilukis di wajahnya. Dia seorang diri melawan 3 kultivator jahat, merebut 3 kristal, dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Hidup suku serigala surgawi. Sebelum tawa mereda, seorang kultivator iblis menyerang dari belakang, menusuk bahunya dengan satu pukulan. Prajurit wanita itu menjerit, dan kristal di tangannya berserakan di tanah, lalu diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Bajingan, teriak prajurit wanita itu sambil berbalik dan terlibat pertempuran dengan penyerang tersebut. Pertempuran di dasar jurang semakin intensif. Sebagian orang memasukkan kristal yang mereka rampas ke dalam cincin penyimpanan mereka, sebagian lagi sengaja mencuri cincin penyimpanan orang lain, sebagian memanfaatkan kekacauan untuk melakukan tipu daya kotor, dan sebagian membentuk aliansi sementara, tetapi dalam sekejap mata, mereka saling berbalik melawan satu sama lain karena pembagian rampasan yang tidak adil. Di tengah kekacauan, kristal-kristal itu berpindah tangan berulang kali. Sebuah kristal seukuran kepalan tangan pertama kali diambil oleh seorang kultivator sesat, kemudian dicuri oleh iblis, lalu diambil kembali oleh manusia binatang, kemudian disita oleh dewa, lalu direbut kembali oleh 3 kultivator sesat, dan kemudian dibawa pergi oleh 2 iblis. Dalam waktu singkat seperti sebatang dupa, kristal itu berpindah tangan 7 atau 8 kali. Jeritan, makian, dan permohonan belas kasihan terdengar silih berganti seperti gelombang. Darah mengalir di dasar lubang, mengubah tanah hangus hitam menjadi merah tua. Udara dipenuhi dengan bau darah, makanan gosong, dan panas menyengat yang berasal dari kristal api surgawi. Seorang kultivator sesat di tingkat pertama alam abadi sejati lengannya terputus dan tergeletak di genangan darah, meratap kesakitan. Tidak seorang pun datang menyelamatkannya, semua orang sibuk mengambil kristal-kristal itu. Beberapa orang bahkan mengambil kristal-kristal yang belum sempat ia simpan saat mereka berlari melewatinya. Seorang prajurit manusia buas dikelilingi oleh 3 iblis. Dia berjuang keluar dari jurang itu, tubuhnya dipenuhi luka. Dia baru saja naik ke tepi lubang api ketika dia pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Jin Huan berdiri di tepi jurang, mengamati semua ini, senyumnya semakin lebar. Itu saja, gumamnya. Dia mengangkat tangannya, dan para kultivator ilahi di belakangnya serentak menghunus senjata mereka. Cahaya suci kemasan bersinar di tepi jurang, seperti lebih dari 30 matahari kecil, begitu terang sehingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Turunlah dan usir semua orang. Bawa semua kristal itu bersamamu. Ya, lebih dari 30 kultivator tingkat dewa bergegas turun ke lubang api surgawi pada saat yang bersamaan. Ini adalah urusan pengadilan ilahi. Semuanya, mundur. Mereka yang tidak mundur akan dibunuh tanpa ampun. Cahaya suci kemasan meledak di dasar jurang, mengguncang berbagai kekuatan yang terlibat dalam pertempuran kacau hingga membuat mereka terhuyung-huyung. Jin Huan secara pribadi bertindak, melemparkan seorang prajurit manusia binatang tingkat pertama dari alam abadi sejati hingga terpental dengan satu pukulan telapak tangan. Tubuh prajurit orc itu terombang-ambing beberapa kali di udara sebelum membentur dinding lubang dengan keras disertai bunyi gedebuk. Benturan itu menciptakan kawah besar di dinding lubang, dan prajurit itu batuk darah dan pingsan di tempat. Anda, pemimpin ras binatang buas, seorang dewa sejati tingkat 3, sangat marah. Dia mengenakan jubah kulit serigala dan memiliki 3 bekas luka berdarah di wajahnya. Dia adalah Wolf Fang, seorang jenderal terkenal dari suku serigala surgawi. Wolf Fang mengarahkan kapak perangnya ke Jin Huan, suaranya menggelegar seperti guntur, Jin Huan, kau sudah keterlaluan. Jin Huan mencibir, kau sudah keterlaluan. Sudah kukatakan, lubang api surgawi adalah wilayah ras dewaku. Jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya suci kemasan berubah menjadi tangan raksasa, menekan Wolf Fang. Pohon palem itu menutupi langit dan matahari, sehingga area luas di dasar lubang tersebut tertutup bayangan. Wolf Fang mengertakkan giginya dan menerima serangan itu secara langsung. Cahaya merah darah yang menyilaukan menyembur dari kapak perangnya, kekuatan garis keturunan suku serigala langit, dahsyat dan ganas. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Tanah di dasar lubang tersebut hancur menjadi kawah besar, dengan puing-puing berterbangan kemana-mana dan asap mengepul. Wolf Fang terdesak mundur beberapa langkah, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Tangannya gemetar, mulut harimaunya robek, dan darah mengalir di gagang kapak perangnya. Perbedaan antara dewa sejati tingkat 4 dan dewa sejati tingkat 3 terlalu besar. Siapa lagi? Jin Huan melihat sekeliling, suaranya penuh kesombongan. Tidak ada yang berbicara. Pertempuran kacau di dasar jurang telah sepenuhnya berhenti. Para kultivator dari berbagai faksi disingkirkan oleh para kultivator ilahi. Meskipun mereka marah, tak seorang pun dari mereka berani melawan. Keagungan mahkamah ilahi bukanlah sesuatu yang dapat mereka tantang. Seorang kultivator iblis tingkat 2 alam abadi sejati, yang tidak mau menerima kekalahan, melangkah maju dan meraung, apa hebatnya para dewa. Kita para iblis. Sebelum dia selesai berbicara, Jin Huan mengayunkan telapak tangannya, dan cahaya suci kemasan mengenai dadanya. Tubuh kultivator iblis itu terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak dinding jurang, dan memuntahkan darah. Bab 6304, aku diberi kesempatan, tapi kau gagal. Siapa lagi? Tanya Jin Huan lagi. Kesunyian, keheningan yang mencekam. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Jin Huan. Kepalan tangan mereka terkepal begitu erat hingga berbunyi, gigi mereka bergemeletuk, tetapi tidak seorang pun berani melangkah maju.
Jin Huan mengangguk puas. Dia berjalan mendekat ke kristal terbesar, mengulurkan tangan dan menyentuhnya, matanya dipenuhi keserakahan. Pola-pola kemasan mengalir di permukaan kristal, dan panas yang menyengat menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah setiap pori di tubuhnya bersorak gembira. Bagus sekali, gumamnya. Tuan istana pasti akan menyukainya. Tepat ketika dia hendak meraih cincin penyimpanannya untuk meletakkan kristal itu, sebuah suara terdengar dari tepi jurang. Meletakkan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Semua mata tertuju ke tepi jurang pada saat yang bersamaan. Seorang pemuda yang mengenakan jubah biru muncul dari balik batu. Sebilah pedang tergantung di pinggangnya, bilahnya retak di beberapa tempat, seolah-olah telah melewati pertempuran sengit. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya sedingin pisau. Di belakangnya mengikuti seorang wanita berbaju putih, dengan ekspresi dingin, rambut panjang hitam pekat, dan cahaya biru es yang samar mengelilinginya. Dia berdiri di sana, seperti bunga teratai putih di puncak gunung bersalju, murni dan mulia. Jin Huan menyipitkan matanya. Seorang kultivator manusia. Dia menatap Dev dari atas ke bawah, lalu mencibir, "Kau ini apa? Berani-beraninya kau menyuruhku untuk merendahkanmu." Dev tidak menjawab. Dia berjalan turun dari tepi jurang, selangkah demi selangkah, dengan tenang. Langkah kakinya bergema di dalam lubang api surgawi yang sunyi, setiap langkah terasa seperti pukulan ke jantung. Para petani di dasar lubang secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Mereka tidak mengenal pemuda itu, tetapi mereka dapat merasakan aura yang meresahkan di sekitarnya. Aura itu bukanlah penekanan tingkat kultivasi, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Seperti musuh alami, seperti takdir, seperti semacam eksistensi yang tidak dapat mereka pahami. Dev berjalan menghampiri Jin Huan dan berhenti. Jarak antara keduanya tidak lebih dari 3 kaki. Dev lebih pendek setengah kepala dari Jin Huan, dan tingkat kultivasinya juga satu alam lebih rendah. Namun saat berdiri di sana, dia tampak seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup, sementara Jin Huan tampak sekecil semut di hadapannya. Kubilang, letakkan itu. Suara Dev tetap tenang, tetapi setiap kata menghantam hati Jin Huan seperti pukulan palu. Ekspresi Jin Huan berubah. Dia merasakannya. Kultivator manusia ini, yang tampaknya hanya berada di puncak peringkat ke-8 alam abadi atas, memiliki kekuatan yang menanamkan rasa takut dalam dirinya. Ini bukanlah penekanan tingkat kultivasi, melainkan sesuatu yang lebih mendasar, cahaya sucinya benar-benar bergetar di hadapan orang ini. Itu seperti tikus bertemu kucing, seperti kegelapan bertemu cahaya. Siapa kau? Suaranya sedikit bergetar. Dev tidak menjawab. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api mengembun di telapak tangannya. Warna nyala api terus berubah, merah tua, kuning oranye, putih emas, biru tua, dan transparan. Setiap warna mewakili sumber kekuatan nyala api yang berbeda. Mereka saling berjalin, menyatu, dan berputar di telapak tangan Dev, akhirnya berubah menjadi nyala api baru yang terjalin dengan warna ungu dan emas. Api kekacauan. Saat api muncul, suhu seluruh lubang api tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kristal api yang tersebar di tanah mulai beresonansi, memancarkan suara dengung rendah, dan cahaya permukaannya menjadi semakin terang. Para petani di dasar lubang secara naluriah mundur beberapa langkah. Suhu api sangat tinggi sehingga bahkan energi spiritual pelindung mereka pun mengerang. Pupil mata Jin Huan tiba-tiba menyempit. Api surgawi, kau menyerap esensi api surgawi dari lubang api surgawi. Suaranya bergetar. Kau yang menghancurkan lubang api surgawi. Dev tidak menjawab. Dia dengan lembut mendorong api kekacauan di tangannya, dan nyala api itu berubah menjadi ular api ramping, melesat diam-diam ke arah Jin Huan. Ular api itu tidak cepat, bahkan, bisa dibilang sangat lambat. Itu seperti ular sungguhan, melata di udara, perlahan dan pasti bergerak menuju Jin Huan. Namun Jin Huan mendapati dirinya tidak mampu melarikan diri. Bukan soal kecepatan, melainkan ular api itu telah mengincarnya. Ke arah manapun ia mencoba bersembunyi, ular api akan mengikutinya. Ini adalah jebakan di tingkat jiwa, jebakan di tingkat hukum surga. Wajah Jin Huan memucat pasi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cahaya suci, dan cahaya kemasan menyembur dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai cahaya tebal di depannya. Perisai cahaya itu memiliki 7 lapisan, setiap lapisan memadatkan kultivasi hidupnya, cukup untuk menahan serangan penuh dari seorang dewa sejati tingkat 5. Ular api itu menabrak perisai cahaya. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras, hanya desisan lembut. Lapisan perisai cahaya pertama hancur berkeping-keping. Lapisan kedua hancur berkeping-keping. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ular api itu, seperti batang besi merah panas yang menembus mentega, diam-diam menembus ke 7 lapisan perisai cahaya. Kemudian, ular itu melilit lengan kanan Jin Huan. Ah! Jin Huan mengeluarkan jeritan melengking. Teriakan itu tidak terdengar seperti suara seorang ahli alam abadi sejati, lebih terdengar seperti teriakan binatang buas yang ekornya diinjak. Suaranya dipenuhi rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan. Lengan kanannya dengan cepat hangus, hancur, dan berubah menjadi abu di bawah panas yang menyengat dari api kekacauan. Ular api itu menjalar ke atas di sepanjang lengannya, membakar bahu, dada, dan lehernya. Setiap inci yang menjalar, dagingnya hangus dan tulangnya terbakar. Udara dipenuhi dengan bau busuk daging terbakar. Tidak. Ampuni aku. Jin Huan berlutut di tanah, dengan putus asa memohon belas kasihan. Air mata dan ingus mengalir deras di wajahnya, yang dipenuhi rasa takut.
Saat ini, dia bukanlah seorang tetua dari Balai Penghakiman Klan Dewa, juga bukan seorang ahli alam abadi sejati tingkat 4, dia hanyalah orang biasa yang takut mati. Dev menatapnya dari atas, matanya tidak menunjukkan rasa iba, tidak ada rasa senang, hanya ketidakpedulian yang tenang. Aku baru saja memberimu kesempatan, kata Dev pelan, tapi kau tidak memanfaatkannya. Dia mengangkat tangannya, siap untuk mengakhiri hidup Jin Huan. Berhenti. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari tepi jurang. Cahaya kemasan turun dari langit dan mendarat di samping Jin Huan. Dia adalah kultivator dari ras ilahi, seorang dewa sejati tingkat 2, dan wakil Jin Huan. Ia memegang sebuah token emas di tangannya, yang diukir dengan tanda Balai Penghakiman. Dev. Suara kultivator itu bergetar, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk berbicara. Jika kau membunuh tetua Jin Huan, Aula Penghakiman tidak akan membiarkanmu lolos. Ketua Aula adalah dewa sejati tingkat 8, kau tidak boleh menyinggung perasaannya. Dev meliriknya. Lalu dia tersenyum. Senyum itu sangat tipis, saking tipisnya hingga hampir tak terlihat. Namun pada saat itu, semua orang merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke puncak kepala mereka. Alam dewa sejati tingkat 8. Suara Dev terdengar tenang. Aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Tubuh kultivator itu seperti dihantam gunung. Dia terlempar ke belakang, terombang-ambing di udara lebih dari selusin kali sebelum menabrak dinding lubang dengan keras. Dinding lubang itu hancur berkeping-keping, menciptakan kawah besar. Tubuh kultivator itu tertancap di dinding lubang, memuntahkan darah, dan dia pingsan di tempat. Siapa lagi? Dev melihat sekeliling. Tidak ada yang berbicara. Semua kultivator ilahi menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Jin Huan berlutut di tanah, gemetaran seutuhnya. Lengan kanannya telah hilang sepenuhnya, dan luka di bahunya hangus hitam, dengan bau daging terbakar memenuhi udara. Wajahnya pucat pasi, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Bab 6305, menaklukkan hati. Keluar, teriak Dev. Jin Huan bergegas berdiri dan memimpin para kultivator ilahi untuk mundur dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Perapian itu menjadi sunyi. Keheningan yang mencekam. Semua orang menatap Dev, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Bahkan seorang tetua dewa sejati tingkat 4 dari ras ilahi pun tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Bahkan kultivator True Immortal tingkat 2 pun tidak mampu menahan satu pun serangan telapak tangan darinya. Orang macam apa sebenarnya orang ini? Tetua dari aliansi kultivator lepas, Feng Qingzi, adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba membuat suaranya yang gemetar terdengar lebih tenang. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan menyaksikan badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apa yang dilihatnya hari ini masih membuat jantungnya berdebar kencang. Saudara Taois, ia melangkah maju, membungkuk dengan hormat, dan berkata dengan sedikit sanjungan dalam suaranya, terima kasih telah mengusir orang-orang dari ras ilahi untuk kami. Saya Feng Qingzi, seorang tetua dari aliansi kultivator bebas. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, Saudara Taois? Dev meliriknya, Dev. Feng Qingzi terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah drastis. Dev. Dia yang menghancurkan aula ilahi dan kuil ilahi di surga ke-14. Dev tidak menjawab maupun membantahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa berita tentang dirinya di surga ke-14 akan sampai ke surga ke-15. Ekspresi Feng Qingzi berubah beberapa kali sebelum akhirnya menampilkan senyum cerah. Senyumnya tampak terlalu tulus, dengan kerutan yang terbentuk di sudut matanya. Jadi, kau Dev, sesama Taois. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Sesama Taois, kau telah mencapai kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, masa depanmu tak terbatas. Aliansi kultivator bebas menyambutmu untuk mengunjungi kami kapan saja. Saudara Taois Dev. Seorang orc bertubuh kekar melangkah maju dan menyatukan kedua tangannya memberi hormat. Dia tinggi dan berotot, dengan 3 tanda berdarah yang dilukis di wajahnya. Dia adalah Wolf Fang, seorang jenderal pejuang dari suku Sirius. Suaranya menggema seperti guntur, membuat telinga semua orang berdengung. Aku Wolf Fang, tetua dari suku Serigala Surgawi Klan Serigala. Terima kasih atas bantuan kalian. Jin Huan itu terlalu sombong. Jika bukan karena campur tangan kalian, saudara-saudara kita di suku Serigala Surgawi akan menderita kerugian besar hari ini. Jika kalian membutuhkan sesuatu di masa mendatang, silakan datang ke suku Serigala Surgawi untuk menemuiku. Saudara Taois Dev. Seorang kultivator iblis juga muncul. Ia diselimuti energi iblis hitam, wajahnya kabur, dan hanya mata merah darahnya yang berkilat. Suaranya dalam dan dingin, tetapi ia berhasil menyelipkan sedikit niat baik. Aku adalah pembunuh bayangan, seorang pengurus istana bayangan klan iblis. Aku telah lama mengagumi namamu. Kekuatan kekacauanmu memang pantas kau miliki. Dalam sekejap, berbagai faksi mulai berusaha mengambil hati Dev. Satu demi satu, para kultivator melangkah maju, memperkenalkan diri, menyerahkan kartu nama mereka, dan mengundang Dev untuk mengunjungi wilayah mereka. Saudara Taois Dev, saya King Yunzi, seorang tetua dari Sekte King Yun ras manusia. Ini adalah kartu nama Sekte King Yun saya. Jika Anda pernah melewati Sekte King Yun lagi, silakan mampir dan mengobrol. Saudara Taois Dev, saya Bai Mei, kepala suku rubah putih dari klan hewan. Ini adalah tanda dari suku rubah putih saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, suku rubah putih bersedia melayani Anda dengan kesetiaan yang setinggi-tingginya. Saudara Taois Dev, saya adalah anggota ras iblis. Dev melambaikan tangannya, menghentikan sanjungan mereka. Kalian boleh mengambil kristal-kristal itu. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas.
Tapi ada dua hal. Semua orang menejamkan telinga dan menahan napas. Pertama, saya ingin kristal yang paling besar. Tidak ada yang keberatan, dan tidak ada yang berani keberatan. Kedua, pegunungan dunia bawah adalah tempat persembunyian klan hantu. Mulai hari ini, tidak seorang pun diizinkan untuk mencari, menggali, atau mengganggu pegunungan dunia bawah. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti. Jika tidak, nasib Kim Hwan akan menjadi pelajaran berharga. Dimengerti, paham. Feng Qingzi adalah orang pertama yang angkat bicara, menepuk dadanya dan memberi jaminan, aliansi kultivator bebas sama sekali tidak akan membuat masalah di pegunungan dunia bawah. Jika ada yang berani bertindak sembrono di pegunungan dunia bawah, aliansi kultivator bebas akan menjadi yang pertama menentang. Suku Sirius tidak terkecuali, teriak Wolf Fang. Siapapun yang berani mengganggu klan hantu berarti melawan suku Sirius. Istana bayangan adalah salah satunya. Sang pembunuh bayangan dengan cepat menimpali. Kekuatan-kekuatan lain juga menyuarakan sentimen serupa. Dev mengangguk, berbalik, dan berjalan ke kristal terbesar, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Saat dia berbalik, pandangannya menyapu kerumunan dan tiba-tiba berhenti. Beberapa biksu di antara kerumunan itu menarik perhatiannya. Bukan karena mereka kuat, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, dengan tingkatan tertinggi hanya berada di peringkat kedua dari dewa sejati. Bukan karena pakaian mereka sangat biasa dan mereka berbaur dengan kerumunan tanpa disadari. Yang menarik perhatiannya adalah aura mereka. Itu adalah aura yang sangat samar dan tersembunyi jauh di dalam. Seandainya bukan karena ia memiliki garis keturunan Dewa Es yang menyatu di dalam dirinya, hal itu tidak mungkin terdeteksi. Aura itu dingin, murni, dan kuno, persis sama dengan aura yang terpancar dari Jiang Suelan. Garis keturunan Dewa Es. Dev terdiam sejenak. Jiang Suelan juga merasakannya. Tatapannya menyapu kerumunan dan tertuju pada beberapa kultivator. Kilatan kegembiraan yang hampir tak tersembunyikan terpancar di matanya, kegembiraan yang telah ditekan selama ribuan tahun. Tapi dia tidak bergerak. Dev juga tidak bergerak. Dia hanya melirik beberapa orang di kerumunan itu beberapa kali lagi, menghafal wajah dan aura mereka. Kemudian, dia membawa Jiang Suelan dan meninggalkan lubang api surgawi. Di belakang mereka, para kultivator dari berbagai faksi saling memandang dengan kebingungan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Orang ini, gumam Feng Qingzi, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tidak ada yang keberatan. Sampaikan perintah ini, kata Wolf Fang kepada prajurit orc di sampingnya. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh membuat masalah di pegunungan dunia bawah. Siapapun yang berani macam-macam, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Ya, Shadow Killer juga membisikkan beberapa instruksi kepada bawahannya, dan para kultivator iblis mengangguk setuju. Di dalam lubang api surgawi, berbagai faksi mulai mengumpulkan kristal dengan tertib. Tidak ada lagi yang berkelahi atau berebut, efek jerah Dev lebih efektif daripada aturan apapun. Di antara kerumunan, beberapa kultivator yang diperhatikan Dev diam-diam mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan lubang api surgawi dengan tenang. Wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang salah, tetapi mereka berdua memikirkan hal yang sama. Mengapa orang itu melirikku barusan? Dev dan Jiang Suelan sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan Yuyue. Keduanya tetap diam untuk waktu yang lama. Kau merasakannya? Jiang Suelan akhirnya angkat bicara. Aku merasakannya. Dev mengangguk. 5 orang. 2 berada di peringkat kedua alam abadi sejati, dan 3 berada di peringkat pertama alam abadi sejati. Tingkat kekuatan ini pasti akan dianggap sebagai seorang master di surga ke-14, tetapi di surga ke-15, itu hanya akan dianggap sebagai kultivator biasa. Jiang Suelan terdiam sejenak, konsentrasi garis keturunan mereka. Lebih tinggi dari yang saya duga. Dev menoleh dan menatapnya, bukankah kau berencana untuk mencari mereka sekarang? Jiang Suelan menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru. Menemui mereka sekarang akan menarik terlalu banyak perhatian. Kita akan mencari cara untuk menghubungi mereka setelah keadaan tenang. Dev mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia tahu bahwa Jiang Suelan memiliki rencana sendiri. Rekonstruksi garis keturunan Dewa Es bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Hal itu membutuhkan kesabaran, strategi, dan menunggu kesempatan yang tepat. Keduanya terus berjalan maju. Lubang api di belakang kami berdiri sunyi dalam senja, angin sepoi-sepoi bertiup dari dasarnya. Dev tiba-tiba teringat pada lelaki tua itu, roh api, dan anak dengan bakat tertinggi. Api bukanlah kekuatan, api adalah kehidupan. Dia bergumam. Jiang Suelan meliriknya, apa yang kau katakan? Bukan apa-apa. Dev tersenyum. Ayo pergi, Xiao Yu masih menunggu aku untuk menceritakan sebuah kisah. Bibir Jiang Suelan sedikit melengkung, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Keduanya mempercepat langkah mereka dan menuju kerajaan Yuyue. Bab 6306, berangkat pagi-pagi sekali. Hari sudah larut malam ketika Dev dan Jiang Suelan kembali ke kerajaan Yuyue. Cahaya bulan menerobos celah-celah kabut hitam, mengubah reruntuhan kota kuno itu menjadi abu-abu keperakan. Di gerbang kota, Yun Kuan dan Yun Si masih berdiri di sana menunggu. Yun Si mengenakan mantel tebal, wajahnya masih pucat, tetapi matanya bersinar. Saat melihat Dev, dia langsung merasa tenang. Aku kembali, katanya. Suaranya sangat lembut, tetapi Dev dapat mendengar kekhawatiran di dalamnya. Kau sudah kembali. Dev mengangguk. Yun Kuan maju, menatap Dev dari atas ke bawah, dan hanya menghela napas lega setelah memastikan bahwa dia tidak terluka. Dia ragu-ragu, ingin bertanya tetapi tidak berani, apa sebenarnya yang terjadi di Tianhuokeng? Apakah telah terjadi konflik antara berbagai faksi?
Apakah para dewa mempersulit hidupnya? Dev memahami pikirannya dan tersenyum, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Ruang sidang dewan itu diterangi dengan terang. Bayangan-bayangan itu menempelkan potongan-potongan batu bulan ke dinding, menerangi seluruh aula batu seolah-olah di siang hari. Yun Kuan duduk di kursi utama, Yun Si duduk di sebelahnya, dan Dev serta Jiang Suelan duduk di seberangnya. Sosok yang samar-samar itu berdiri di sudut, tangan terlipat di depannya, mendengarkan dengan tenang. Dev menceritakan detail tentang Tian Hokeng, lubang api surgawi. Ketika Yun Kuan mendengar bahwa lebih dari 30 kekuatan dan ribuan kultivator telah berkumpul di lubang api surgawi, ekspresinya berubah. Ketika dia mendengar bahwa berbagai faksi saling bertarung habis-habisan memperebutkan kristal itu, yang mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka, alisnya berkerut. Ketika dia mendengar tetua Jin Huan dari Balai Penghakiman Klan Ilahi mengusir semua orang dan memonopoli kristal, tinjunya mengepal begitu erat hingga retak. Kemudian, dia mendengar tentang campur tangan Dev. Dengan satu pukulan, dia melukai Jin Huan dengan parah, dengan satu telapak tangan, dia membuat wakil klan dewa terpental, dan dengan satu kalimat, dia membuat semua kultivator klan dewa ketakutan, yang melarikan diri dalam kekacauan. Di hadapan ribuan kultivator, dia mengumumkan bahwa pegunungan dunia bawah adalah tempat persembunyian klan hantu dan tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggu mereka. Mulut Yun Kuan terbuka, dan dia tidak bisa menutupnya. Kau, apa yang kau katakan? Suaranya bergetar. Kau memukul seorang tetua dari Balai Penghakiman Klan Dewa di depan semua orang. Dev mengangguk. Dan di depan semua orang, mereka menyatakan bahwa pegunungan dunia bawah adalah wilayah klan hantu. Dev mengangguk lagi, dan mereka ingin semua orang berjanji untuk tidak membuat masalah di pegunungan dunia bawah. Dev mengangguk lagi. Air mata Yun Kuan langsung menggenang. Bukan karena kesedihan, tetapi karena dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Bertahun-tahun telah berlalu, ras hantu diburu, dibantai, dan diusir oleh para dewa. Seperti tikus, mereka bersembunyi dalam kegelapan, takut mengeluarkan suara, takut menunjukkan wajah mereka, dan takut membiarkan siapapun tahu bahwa mereka masih hidup. Anak-anak mereka sudah mengenal rasa takut sejak lahir, dan para lansia mereka terus melarikan diri hingga akhir hayat. Mereka mengira hidup mereka akan berakhir seperti ini, bahwa ras iblis akan binasa di generasi mereka. Namun kini, seorang pendatang, seorang kultivator manusia, telah membela mereka di hadapan ribuan kultivator. Mulai hari ini, tidak seorang pun boleh mencari, menggali, atau mengganggu pegunungan dunia bawah. Jika tidak, nasib Jin Huan akan menjadi contoh. Yun Kuan telah menunggu kata-kata ini selama ribuan tahun. Tuan Dev. Ia berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan suara serak hingga hampir tak terdengar, aku tak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikanmu yang besar. Seluruh kerajaan Yuyue tak akan pernah melupakannya. Dev membantunya berdiri, yang mulia, mohon jangan lakukan ini. Sudah saya katakan sebelumnya, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Yun Kuan menyeka air matanya dan duduk kembali. Emosinya sudah agak mereda, tetapi air mata masih menggenang di matanya. Ngomong-ngomong, Tuan Dev, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Anda mengatakan bahwa berbagai pihak sedang berusaha memenangkan hati Anda. Dev mengangguk, aliansi kultivator lepas, suku Sirius, Istana Bayangan, dan puluhan kekuatan kecil lainnya telah mengirimkan kartu nama mereka. Mata Yun Kuan berbinar. Pak Chen, saya punya ide. Suaranya mengandung sedikit kegembiraan yang hampir tak tertahan, karena mereka semua berusaha memenangkan hatimu. Bisakah kau memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali inti reinkarnasi dan api penuntun jiwa? Dev terkejut, kau ingin kembali? Ya, Yun Kuan berdiri, berjalan ke peta 15 surga yang tergantung di dinding, dan menunjuk ke lokasi Istana Bayangan Klan Iblis dan suku Serigala Langit Klan Binatang. Inti reinkarnasi berada di tangan Istana Bayangan Klan Iblis, dan api penuntun jiwa berada di tangan suku Serigala Langit Klan Binatang. Kedua harta karun ini adalah kunci untuk membuka jalan reinkarnasi. Jika kita bisa mendapatkannya, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan lampu dunia bawah dari Aula Penghakiman Ilahi, kita dapat pergi ke divisi reinkarnasi untuk membimbing jiwa-jiwa hantu yang terperangkap. Suaranya semakin gelisah, dan jari-jarinya sedikit gemetar saat memegang peta. Jiwa puluhan ribu kultivator hantu. Jika kita bisa membangkitkan mereka, ras hantu akan memiliki harapan. Bukan hanya harapan untuk berpegang teguh pada kehidupan, tetapi harapan yang nyata dan terhormat untuk terus hidup. Dev terdiam sejenak, menatap dua tanda di peta itu. Baiklah, aku akan mengambilnya. Dev mengangguk. Mata Yun Kuan kembali memerah. Tuan Dev, Anda harus berhati-hati. Baik iblis maupun manusia binatang tidaklah baik hati. Mereka saat ini mendekati Anda karena Anda telah menunjukkan kekuatan Anda. Tetapi jika Anda meminta harta mereka yang paling berharga, aku tahu, Dev memotong perkataannya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dia berdiri dan menatap Jiang Suelan. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Jiang Suelan mengangguk. Yun Si membuka mulutnya, ingin mengatakan, aku juga akan pergi, tetapi menelan kembali kata-katanya. Dia tahu lukanya belum sembuh, dan pergi ke sana hanya akan menjadi beban. Hati-hati, hanya itu yang dia katakan pada akhirnya. Dev tersenyum, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang dewan. Jiang Suelan mengikuti di belakangnya. Cahaya bulan menyinari jalan-jalan kota kuno itu, membentuk bayangan panjang dari kedua orang tersebut. Kamu berencana pergi kemana dulu? Tanya Jiang Suelan. Istana Bayangan Klan Iblis, kata Dev. Inti reinkarnasi berada di tangan Ying Wuji. Rubah tua itu bahkan lebih sulit dihadapi daripada klan binatang. Awalnya akan sulit, tetapi nanti akan lebih mudah. Jiang Suelan mengangguk, aku akan pergi bersamamu.
Dev meliriknya, tentu saja kau harus pergi. Bukankah kau masih mencari orang-orang dengan garis keturunan Dewa Es? Bibir Jiang Xuelan sedikit melengkung, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Keduanya berjalan berdampingan di bawah sinar bulan, menuju Istana Batu. Di belakang mereka, lampu-lampu di ruang sidang perlahan padam. Kota kuno itu terbungkam dalam keheningan malam, bagaikan raksasa yang sedang tidur. Kota kuno kerajaan Yuyue diselimuti perpaduan kabut hitam dan cahaya bulan, dan semuanya hening. Dev tidak tidur. Ia duduk bersila di atas ranjang di aula batu, dan energi kacau berwarna ungu perlahan mengalir di sekelilingnya, membuat seluruh aula batu tampak seperti mimpi. Sejak menyerap esensi api surgawi di sumur api surgawi, kultivasinya telah menembus puncak peringkat ke-8 alam abadi atas, hanya selangkah lagi menuju peringkat ke-9. Namun ia tahu bahwa langkah ini tidak dapat diambil dengan menyerap kekuatan eksternal, hal itu membutuhkan pemahaman mendalam dan kendali sempurna atas kekuatannya sendiri. Dia memejamkan mata dan memusatkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Di dalam dantiannya, kekuatan kekacauan berputar perlahan seperti pusaran ungu. Di tengah pusaran, nyala api yang berpadu dengan warna emas dan ungu menyala tanpa suara. Itulah api kekacauan, api baru yang menggabungkan esensi api surgawi, asal mula api tertinggi, dan kekuatan kekacauan. Bab 6307, Aku Orang Yang Baik Hati. Suhu di dalamnya cukup tinggi untuk melelehkan kekuatan spiritual pelindung seorang ahli alam abadi sejati, namun tetap tenang dan diam di dalam dantiannya, seperti burung phoenix yang sedang tidur. Dev mengalihkan kesadarannya dari dantiannya dan memusatkan perhatiannya pada meridiannya. Kekuatan kekacauan mengalir melalui meridian seperti sungai ungu, memperbaiki retakan kecil di dinding meridian dimanapun ia lewat. Diberi nutrisi oleh kekuatan kekacauan, tubuhnya tumbuh semakin kuat, dan kekuatan yang terkandung dalam daging dan darahnya cukup untuk mencabik-cabik musuh di tingkat kelima alam abadi sejati dengan tangan kosong. Kemudian, perhatiannya tertuju pada pedang pembunuh naga. Pedang itu tergeletak di sampingnya, sarungnya kuno dan sederhana, dengan beberapa retakan halus pada bilahnya. Itu adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh badai spasial. Dev mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang, menyalurkan secercah kekuatan kacau ke dalam bilah pedang. Cahaya ungu mengalir dari gagang ke bilah pedang dan tetap berada di retakan tersebut. Didukung oleh kekuatan kekacauan, retakan-retakan itu mulai sembuh perlahan, hampir tak terlihat, tetapi memang benar-benar sembuh. Hati Dev tergerak. Pedang pembunuh naga telah bersamanya selama bertahun-tahun, dari alam fana hingga alam surgawi, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bekas luka di bilahnya sudah tak terhitung banyaknya. Dia selalu mengira bekas luka ini permanen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan kekacauan dapat menyembuhkannya. Dia meningkatkan jumlah energi kacau yang disuntikkan. Cahaya ungu menyelimuti seluruh pedang, dan retakan pada bilahnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. 1, 2, 3. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, sebagian besar retakan kecil itu menghilang. Retakan yang lebih besar perlahan menyusut, dan meskipun belum sepenuhnya sembuh, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pedang itu mengeluarkan dengungan yang dalam, seolah menanggapi kekuatan tuannya. Dev membuka matanya, menatap pedang pembunuh naga di tangannya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Saat Dev terus mencurahkan kekuatannya ke pedang pembunuh naga, kilatan cahaya muncul, dan roh pedang Zhongli muncul dari dalam pedang pembunuh naga. Tuan, Zhongli berseru gembira sambil menatap Dev di depannya. Melihat penampilan Zhongli yang lembut dan menawan, Dev sangat gembira. Zhongli, bagaimana perasaanmu? Tanya Dev dengan tergesa-gesa. Meskipun aku belum sepenuhnya sembuh, aku bisa melayani tuanku sekarang. Zhongli tersipu. Dev, tentu saja, memahami maksud Zhongli. Dia menarik Zhongli dan menahannya. Zhongli sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Namun, Dev terlalu ganas, dan Zhongli tetap terluka. Setelah semuanya berakhir, wajah Zhongli tampak pucat pasi. Dev dengan lembut mengusap wajah Zhongli sambil merasa sedih, jangan tinggalkan pedang pembunuh naga semudah itu lagi. Setelah urusan ini selesai, aku akan merawat lukamu dengan baik. Setelah kau pulih sepenuhnya, belum terlambat bagimu untuk mengabdi padaku. Zhongli mengangguk, aku tidak tahan melihat guru sendirian. Aku tahu guru tidak bisa tanpa wanita yang melayaninya, kalau tidak dia akan gila. Mendengar itu, Dev tersipu dan berkata, ini tidak seserius yang kau bayangkan. Baru beberapa hari sejak terakhir kali aku berhubungan seks. Aku tidak gila. Zhongli tersenyum dan kembali ke pedang pembunuh naga. Dev meletakkan pedang di pangkuannya dan terus mengalirkan kekuatan kekacauan. Cahaya ungu mengalir melalui aula batu, membuat rune hantu di dinding berkelap-kelip. Di aula batu yang bersebelahan, Jiang Xuelan juga belum tidur. Dia bersandar di jendela, memandang ke arah kamar Dev, merasakan kekuatan kacau yang begitu pekat, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Karena dia mendengar suara yang bertanggung jawab, suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tetapi suara itu sangat menyenangkan untuk didengar, dan itu membuat darahnya mendidih. Itu adalah suara seorang pria dan seorang wanita, sangat memikat. Keesokan paginya, Dev dan Jiang Xuelan tiba di aula dewan. Yun Kuan telah menyiapkan peta dan berbagai ramuan, dan Yun Si sudah menunggu di sana sejak dini. Kulitnya tampak lebih baik daripada kemarin, tetapi dia masih pucat dan perlu berpegangan pada dinding saat berjalan. Tuan Dev, ada 2 rute menuju Yingyuan. Yun Kuan membentangkan peta dan menunjuk kedua garis yang ditandai di peta tersebut. Rute pertama adalah jalan pintas, melewati hutan kabut pengikis tulang. Hutan kabut ini dipenuhi energi iblis yang dapat mengikis jiwa para kultivator. Kultivator di bawah alam abadi sejati pasti akan mati jika mereka masuk. Bahkan para ahli alam abadi sejati akan menderita kerusakan pada jiwa mereka jika mereka tinggal di dalam terlalu lama.
Tetapi rute ini menghemat separuh waktu, dan kita dapat mencapai jurang bayangan dalam 2 hari. Dia menunjuk ke rute lain, rute kedua adalah jalan memutar, melewati Black Rock City. Black Rock City adalah benteng netral, aman tetapi memakan waktu, membutuhkan 4 hari. Dev menatap peta itu dan terdiam sejenak. Ayo kita berjalan menyusuri hutan kabut pemakan tulang, kata Dev. Ekspresi Yun Kuan berubah, Tuan Dev, energi iblis di hutan berkabut itu. Aku tahu, Dev menyela perkataannya. Kekuatan kekacauanku dapat menekan semua energi iblis. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah kemampuanku dalam menekan energi iblis. Yun Kuan membuka mulutnya, ingin membujuknya lagi, tetapi ketika ia bertemu dengan tatapan tenang Dev, ia menelan kata-katanya. Kalau begitu, harap berhati-hati. Hanya itu yang dia katakan pada akhirnya. Yunsi berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah bungkusan kepada Dev. Ini ransum kering dan beberapa pil. Untuk perjalanan. Dev mengambil bungkusan itu dan menatap matanya, jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Yunsi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dev berbalik dan berjalan keluar dari ruang dewan, diikuti oleh Jiang Xuelan di belakangnya. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang menuju arah hutan kabut pemakan tulang. Di perjalanan, Jiang Xuelan terus menatap Dev dengan tatapan aneh. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Dev dengan bingung. Kupikir kau cukup beradab, tapi aku tak menyangka kau seburuk ini. Jiang Xuelan mengumpat. Kalimat ini benar-benar membuat Dev terkejut. Jelaskan dengan jelas, bagaimana aku bisa menjadi binatang buas. Dev berhenti dan bertanya pada Jiang Xuelan. Yunsi terluka parah, dan kau masih menyiksanya semalam. Pagi ini kondisinya bahkan lebih buruk. Jiang Xuelan berpikir Dev dan Yunsi yang bersalah semalam. Dev terkejut sejenak, tetapi dengan cepat pulih dan tiba-tiba tertawa, kau menguping pembicaraanku semalam. Siapa yang mendengarkan? Kita berdiri begitu dekat, dan kalian semua begitu berisik, aku mau tak mau ikut mendengarkan. Jiang Xuelan memutar matanya. Kau salah paham. Aku tidak pernah bersama Yunsi. Yunsi dan aku tidak bersalah. Kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sebenarnya, tadi malam adalah... Dev menceritakan kisah roh pedang Zhongli, lalu berkata dengan nada tak berdaya, sayangnya, karena kecepatan kultivasiku terlalu cepat, api internalku terlalu kuat. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Jika aku membiarkan api itu terus menyala, mudah sekali aku akan mengalami penyimpangan Qi. Meskipun Zhongli terluka, dia tetap bersikeras untuk tetap bersamaku tadi malam karena dia melihatku kesakitan. Mendengar itu, Jiang Xuelan menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Dev dan berkata dengan agak malu, maaf, saya tidak tahu kesehatan Anda seperti ini. Tidak apa-apa, kesalahpahaman sudah terselesaikan. Meskipun aku membutuhkan seorang wanita, aku tidak akan memaksa wanita manapun. Aku membantu Yunsi agar tidak melakukan itu padanya. Tentu saja, aku tidak akan membantumu dengan imbalan apapun, aku hanya bersikap baik hati. Dev berkata. Bab 6308, tak tahu malu. Setelah mendengar itu, Jiang Xuelan menggigit bibirnya sedikit, aku bilang, jika kau membantuku mengembalikan kejayaan garis keturunan Dewa Es, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Jika kau membutuhkanku, aku bisa melakukan itu bersamamu. Selain itu, aku memiliki teknik kultivasi berbasis es, yang membuat tubuhku dingin, sangat cocok untuk memadamkan gairah membara milikmu. Dev menatap Jiang Xuelan dan tersenyum tipis, baiklah, mari kita bicarakan hal ini ketika api batinku mulai berefek. Tidak tahu malu. Pada saat itu, sebuah kalimat tiba-tiba muncul di benak Dev. Dev terkejut, tetapi dia tahu bahwa Bei Mingyuan sedang berbicara. Tampaknya orang ini cukup mahir dalam alam kesadarannya dan bahkan bisa berbicara. Namun, Dev mengabaikannya dan terbang menuju hutan kabut pengikis tulang bersama Jiang Xuelan. Hutan kabut pemakan tulang terletak di barat daya pegunungan Netherworld. Hutan ini diselimuti kabut hitam. Pohon-pohon di sini tinggi dan berpilin, batangnya dipenuhi benjolan dan retakan, seperti wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya yang kesakitan. Tanah tertutup lapisan tebal dedaunan gugur, di bawahnya terbentang rawa berlumpur, tempat kerangka beberapa makhluk tak dikenal kadang-kadang terlihat setengah terkubur di dalam tanah. Energi iblis hitam meresap ke dalam hutan, begitu pekat hingga terasa hampir nyata. Mereka mengalir tanpa suara, dan dimanapun mereka lewat, dedaunan layu, bebatuan lapuk, dan bahkan udara pun menjadi berat dan menyesakkan. Dev dan Jiang Xuelan mendarat di tepi hutan berkabut. Energi iblis yang begitu pekat. Jiang Xuelan sedikit mengerutkan kening. Cahaya biru es bersinar di sekelilingnya, menahan energi iblis agar tidak mendekat. Namun, energi iblis itu sangat korosif, dan retakan halus dengan cepat muncul pada perisai cahaya biru es itu, seperti bekas yang ditinggalkan serangga. Dev meliriknya, bisakah kau mengatasinya? Jiang Xuelan tetap diam, tetapi meningkatkan keluaran energi spiritualnya, dan penghalang cahaya menjadi stabil kembali. Namun, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, karena mempertahankan perisai di tengah energi iblis ini sangat menguras tenaganya. Ayo pergi, katanya. Keduanya melangkah masuk ke dalam hutan yang berkabut. Energi iblis menyerbu dari segala arah, seperti ular berbisa tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menembus tubuh mereka dan mengikis jiwa mereka. Kekuatan kacau Dev aktif secara otomatis, dan lapisan tipis cahaya ungu terbentuk di tubuhnya, mencegah energi iblis masuk. Ketika energi iblis itu bertemu dengan kekuatan kekacauan, mereka menguap dan lenyap seketika, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Situasi Jiang Xuelan tidak semudah itu. Meskipun kekuatan Dewa Es miliknya sangat dahsyat, efektivitasnya dalam menekan energi iblis jauh lebih rendah daripada kekuatan kekacauan.
Energi iblis terus mengikis perisainya, dan semakin banyak retakan muncul di penghalang cahaya biru es itu. Dia harus terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Dev berhenti. Perisaimu akan segera runtuh. Jiang Xuelan tidak membantahnya. Butiran keringat halus terbentuk di dahinya, dan napasnya lebih cepat dari biasanya. Dev mengangkat tangannya dan menyuntikkan aliran kekuatan kacau ke dalam tubuh Jiang Xuelan. Cahaya ungu mengalir di sekujur tubuhnya, menyatu dengan cahaya ilahi biru esnya untuk membentuk perisai yang terjalin dari warna ungu dan biru. Perisai itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika energi iblis menghantamnya, terdengar suara mendesis, tetapi energi itu tidak mampu menembusnya sedikitpun. Itu jauh lebih baik, kata Dev. Jiang Xuelan menatapnya, emosi yang kompleks terpancar di matanya. Terima kasih, sama-sama. Dev menarik tangannya dan terus berjalan maju. Ayo pergi, jangan buang waktu. Keduanya berjalan menembus hutan berkabut selama sekitar 1 jam, dan konsentrasi energi iblis semakin tinggi. Pohon-pohon di sekitarnya telah layu sepenuhnya, hanya menyisakan batang-batang hitam telanjang, seperti kerangka yang menunjuk ke langit. Banyak sekali kerangka berserakan di tanah, termasuk kerangka manusia, manusia setengah hewan, iblis, dan makhluk lain yang rasnya tak dapat dikenali. Mereka semua adalah kultivator yang secara keliru memasuki hutan berkabut dan tidak dapat meninggalkannya. Dev tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu di sana. Begitu dia selesai berbicara, energi iblis di sekitarnya mulai melonjak dengan dahsyat. Sepasang mata merah darah menyala dalam kegelapan, berjejer rapat, setidaknya 50 pasang. Mereka mengepung Dev dan Jiang Xuelan dari segala arah. Monster bayangan kabut. Mereka adalah monster asli hutan kabut pemakan tulang, tubuh mereka terbentuk dari energi iblis. Mereka menyerupai cita hitam, tetapi jauh lebih besar, kira-kira sebesar anak sapi. Mata mereka merah darah, dan tidak ada emosi di pupil mereka, hanya nafsu memsa yang murni. Tingkat kultivasi mereka berada di antara peringkat kedua dan keempat alam abadi sejati, dan mereka unggul dalam penyembunyian dan serangan jiwa. Binatang bayangan kabut yang terkemuka adalah yang terbesar, dan kultivasinya telah mencapai puncak peringkat keempat alam abadi sejati. Ia berdiri di atas batu hitam, menatap Dev dari atas, dan mengeluarkan raungan rendah. Dev melihat sekeliling dan menghitungnya, 53. Aku akan mengurusnya, kata Dev. Kau akan bertanggung jawab atas pertahanan. Jiang Xuelan mengangguk, dan perisai cahaya biru es terbentang di sekitar mereka berdua, membentuk penghalang pelindung berbentuk setengah bola. Dev melangkah keluar dari perisai pelindung dan menghadapi binatang bayangan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api yang kacau mengembun di telapak tangannya. Cahaya ungu berpadu dengan nyala api kemasan, menciptakan kontras yang mencolok dengan kegelapan hutan berkabut. Saat api kekacauan muncul, energi iblis di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah telah bertemu musuh alami. Para binatang bayangan kabut mengeluarkan geraman gelisah. Mereka merasakan bahwa api itu memiliki efek mematikan bagi mereka. Pemimpin dari Mist Shadow Beast itu meraung, dan semua Mist Shadow Beast menerkam Dev secara bersamaan. Lebih dari 50 makhluk iblis peringkat kedua hingga keempat dari alam abadi sejati menyerbu dari segala arah, bergerak dengan kecepatan kilat. Cakar mereka diselimuti energi iblis yang sangat kuat, cukup untuk merobek kekuatan spiritual pelindung seorang ahli alam abadi sejati. Dev tidak menyerah. Dia dengan lembut mendorong api yang berkobar di tangannya. Kobaran api itu berubah menjadi lebih dari 50 ular api ramping, yang diam-diam melesat ke arah masing-masing binatang bayangan kabut. Ular api itu tidak cepat, tetapi ia mengunci target pada setiap binatang bayangan kabut, dan tidak peduli bagaimana mereka menghindar, ular api itu akan tetap mengejar mereka. Saat ular api itu menyerang binatang bayangan kabut, tidak ada ledakan, tidak ada suara keras, hanya desisan lembut. Tubuh binatang bayangan kabut pertama ditembus oleh ular api. Tubuhnya, yang terbentuk dari energi iblis yang terkondensasi, bagaikan kertas di hadapan api yang kacau, langsung hancur dan lenyap menjadi kabut hitam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dalam sekejap mata, ke-50 lebih binatang bayangan kabut itu dibunuh oleh ular api, berubah menjadi kabut hitam dan lenyap ke udara. Pemimpin dari Mist Shadow Beast, seorang True Immortal tingkat 4 puncak, mengeluarkan jeritan melengking tepat sebelum ular api menyerangnya. Desisan itu mengandung serangan jiwa, yang berubah menjadi riak tak terlihat yang menerjang lautan kesadaran Dev. Di dalam lautan kesadaran Dev, kitab suci emas Luo Agung sedikit bergetar, dan cahaya kemasannya benar-benar menghancurkan serangan jiwa ilahi. Ular api itu menyerang kepala binatang bayangan kabut. Tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi langit yang dipenuhi kabut hitam, yang sepenuhnya lenyap di bawah panas membara dari api yang kacau. Semuanya sudah berakhir. Dari saat Dev melakukan gerakannya hingga saat gerakan itu berakhir, hanya dibutuhkan kurang dari 5 tarikan napas. Bab 6309, bekerja sebagai buruh. Jiang Xuelan berdiri di dalam perisai pelindung, mengamati semua ini, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dia tahu Dev sangat kuat, tetapi dia tetap terkejut setiap kali melihatnya bergerak. Lebih dari 50 binatang bayangan kabut tingkat 2 hingga 4 alam abadi sejati bahkan tidak mampu bertahan 5 tarikan napas melawannya. Seberapa kuatkah pria ini sebenarnya? Jika beban ini jatuh ke pundakku, mampukah aku menanggungnya? Jiang Xuelan sedikit takut. Dev memadamkan api dan kembali ke sisi Jiang Xuelan. Ayo pergi. Jiang Xuelan tidak bergerak. Ada apa? Tanya Dev. Jiang Xuelan menatapnya dengan wajah pucat, aku tidak tahan lagi. Dev terdiam sejenak sebelum menyadari kondisinya. Meskipun perisainya masih utuh, wajahnya pucat pasi, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan napasnya cepat dan tidak teratur.
Meskipun Dev memblokir serangan jiwa dari binatang bayangan kabut itu, guncangan susulan tetap memengaruhinya. Kekuatan Dewa Es miliknya pada awalnya tidak terlalu tahan terhadap energi iblis, dan ditambah dengan berjalan di tengah energi iblis untuk waktu yang lama, jiwanya telah terkikis. Jiwamu. Aku bisa bertahan lebih lama lagi, Jiang Xuelan menyela, tapi jika kita melangkah lebih jauh, aku mungkin tidak akan sampai ke Yingyuan. Dev terdiam sejenak. Kalau begitu, ayo kita kembali. Ayo kita ke Black Rock City. Tapi waktu. Masih ada cukup waktu, kata Dev. Hidupmu lebih penting daripada waktu. Dia mengulurkan tangan dan menyalurkan gelombang energi kacau ke dalam tubuh Jiang Xuelan untuk menstabilkan jiwanya. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar dari hutan yang berkabut. Jiang Xuelan mengikuti di belakangnya, mengawasi punggungnya, perasaan yang sulit ia gambarkan muncul di dalam dirinya. Pria ini selalu lebih menghargai nyawa orang lain daripada nyawanya sendiri. Keduanya meninggalkan hutan kabut pemakan tulang dan terbang menuju kota Black Rock. Black Rock City adalah kota kecil yang dibangun di atas gunung batu hitam. Tembok kota tidak tinggi, tetapi sangat tebal dan dipenuhi dengan rune pertahanan. Sebagian besar bangunan di kota itu terbuat dari batu, berwarna abu-abu, dan tidak menarik. Ini adalah salah satu dari sedikit benteng netral di surga ke-15. Benteng ini tidak bergantung pada klan besar manapun dan bertahan di celah-celah kekuasaan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan diplomasi yang fleksibel. Ketika Dev dan Jiang Xuelan tiba di kota batu hitam, hari sudah malam. Matahari terbenam mewarnai pegunungan berbatu hitam menjadi merah gelap, dan para penjaga di gerbang kota menjadi waspada begitu mereka melihat dua orang asing mendekat. Berhenti. Siapa di sana? Dev berhenti di tempatnya, seorang kultivator yang kebetulan lewat. Saya ingin masuk ke kota untuk beristirahat malam ini. Penjaga itu memandanginya dari atas ke bawah, lalu melirik Jiang Xuelan di belakangnya, ragu sejenak, kemudian memberi jalan untuknya. Masuklah ke dalam. Perkelahian dan membuat keributan tidak diperbolehkan di kota ini. Pelanggar akan diusir. Dev mengangguk dan berjalan melewati gerbang kota. Jalan-jalan di kota ini sempit, dan toko-toko di kedua sisinya menjual segala macam barang kebutuhan sehari-hari eliksir, artefak magis, material, dan informasi. Tidak banyak orang di jalan, kebanyakan adalah kultivator independen, dan ada juga beberapa pedagang dari ras binatang dan iblis. Mereka melirik Dev dan Jiang Xuelan, tetapi kemudian mengalihkan pandangan. Saat Dev sedang mencari penginapan untuk menginap, tiba-tiba ia mendengar keributan di depannya. Lepaskan aku. Hak apa yang kau miliki untuk menangkapku? Cukup sudah omong kosong ini. Kalau urusan Yingyuan yang harus diurus, jangan ikut campur. Dev menoleh ke arah suara itu dan melihat beberapa kultivator iblis yang mengenakan baju zirah hitam mengelilingi sekelompok kultivator sesat tidak jauh dari gerbang kota. Ada 7 atau 8 kultivator independen, dipimpin oleh seorang pria parubaya di tingkat ketiga alam dewa sejati, mengenakan jubah tawis abu-abu dengan wajah tegas. Beberapa kultivator muda mengikutinya dari belakang, beberapa terluka, yang lain terhimpit di tanah oleh kultivator iblis. Terdapat lebih dari selusin kultivator iblis, dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan alam abadi sejati tingkat 3. Baju zirah yang dikenakannya berhiaskan lambang kuil bayangan, dan dia memegang pedang hitam panjang di tangannya, bilahnya memancarkan aura iblis yang samar. Aula bayanganmu terlalu otoriter, teriak pria parubaya itu. Ini kota Black Rock, bukan wilayah aula bayanganmu. Hak apa yang kau miliki untuk menangkap orang-orang kami? Atas dasar apa? Kapten iblis itu mencibir, atas dasar bahwa kau bersekongkol dengan para dewa dan berniat untuk mencelakai istana bayangan. Kami tidak punya. Cukup bicara, bawa dia pergi. Para kultivator iblis, yang mengawal beberapa kultivator muda pemberani, bersiap untuk pergi. Dev sedikit mengerutkan kening saat menyaksikan pemandangan ini. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, ia perlu mendapatkan inti reinkarnasi dari Ying Wuji. Jika istana bayangan gelap klan iblis merajalela di kota Black Rock, tindakannya selanjutnya mungkin akan terpengaruh. Selain itu, para kultivator sesat itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, orang biasa yang tertindas oleh kekuasaan dan tidak berdaya untuk melawan. Tunggu sebentar. Dev angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Semua mata tertuju padanya secara bersamaan. Kapten iblis itu menyipitkan matanya dan mengamati Dev dari atas ke bawah. Pada puncak peringkat ke-8 alam abadi, seorang kultivator manusia biasa yang hina bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya di matanya. Kau pikir kau siapa, berani-beraninya ikut campur dalam urusan istana bayangan? Dev tidak menjawab. Dia berjalan mendekat dan berdiri di depan kapten iblis itu. Bebaskan mereka. Wajah kapten iblis itu menjadi gelap, apakah kau sedang mencari kematian? Dia mengayunkan pedangnya ke arah Dev. Cahaya pedang hitam itu, yang dipenuhi energi iblis yang pekat, cukup kuat untuk membunuh seorang kultivator tingkat kedua alam abadi sejati hanya dengan satu serangan. Dev mengangkat 2 jari dan menjepit bilah pisau di antara keduanya. Ujung pedang itu lenyap dari ujung jarinya, dan energi iblis itu menghilang tanpa jejak, seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut. Kapten iblis itu merasa seolah pedangnya ditekan oleh gunung, benar-benar tidak bisa bergerak. Ekspresinya berubah. Anda. Dev mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan pedang itu hancur berkeping-keping, menyebarkan serpihannya kemana-mana. Kapten iblis itu terdesak mundur beberapa langkah, tangannya robek dan darah mengalir deras. Saya bilang,
biarkan mereka pergi. Wajah Kapten Iblis itu memucat pasi. Ia akhirnya menyadari bahwa kultivator manusia ini, yang tampaknya hanya berada di puncak peringkat ke-8 alam abadi atas, jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Siapakah kamu? Dev. Pupil mata Kapten Iblis itu tiba-tiba menyempit. Dia pasti pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di lubang api surgawi, dia melukai Jin Huan dengan para menggunakan pukulan, membuat wakil klan dewa terpental dengan serangan telapak tangan, dan mengucapkan satu kalimat yang menakutkan semua kultivator klan dewa, menyebabkan mereka melarikan diri dalam kekacauan. 2 hari terakhir ini, seluruh 15 Heaven ramai membicarakan nama ini. Saudara Taois Dev. Dev. Suaranya bergetar. Kami berasal dari Istana Bayangan. Jika Anda... Saya ulangi lagi. Biarkan mereka pergi. Kapten Iblis itu menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya, lepaskan mereka. Para kultivator iblis melepaskan beberapa kultivator pemberani dan menyingkir. Dev menatap Kapten Iblis itu dan berkata, pergi sana. Kapten Iblis itu bergegas pergi bersama anak buahnya. Gerbang kota itu menjadi sunyi. Pria parubaya itu melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, saya Zhao Kang, pemimpin cabang aliansi kultivator bebas kota Batu Hitam. Terima kasih, rekan Taois Dev, karena telah menyelamatkan hidup saya. Dev membantunya berdiri, tidak perlu basa-basi. Mengapa mereka menangkapmu? Zhao Kang menghela napas, akhir-akhir ini, Istana Bayangan telah meningkatkan patroli dan sangat waspada terhadap kultivator asing yang menuju ke jurang bayangan. Kami hanya sedang melewati wilayah Protoss ketika mereka mulai menargetkan kami, menuduh kami berkolusi dengan Protoss. Sebenarnya mereka hanya ingin alasan untuk menangkap kami dan mengirim kami ke Shadowwall sebagai pekerja paksa. Dev sedikit mengerutkan kening, bekerja sebagai buruh. Bab 6310, aku tahu batasanku. Ya. Zhao Kang merendahkan suaranya, akhir-akhir ini, Istana Bayangan telah memperluas istana bawah tanahnya dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Mereka tidak berani menangkap orang-orang dari kekuatan besar, jadi mereka secara khusus menargetkan kami, para kultivator buronan. Sangat sedikit kultivator buronan yang tertangkap yang pemah kembali. Dev terdiam sejenak. Apakah Ying Wuji mengetahui hal ini? Zhao Kang tersenyum kecut, Master Istana Bayangan dia mungkin tidak tahu, atau mungkin dia tahu tetapi tidak peduli. Dia adalah penguasa mutlak di Istana Bayangan, dan tidak ada yang berani menentang perintahnya. Tetapi dia jarang memperhatikan hal-hal sepele ini, bawahannya biasanya bertindak sendiri. Orang seperti apa Ying Wuji itu? Tanya Dev. Zhao Kang berpikir sejenak, Master Istana Bayangan. Dia bukan anggota asli klan iblis. Dev terkejut, bukan iblis. Ya, Zhao Kang mengangguk. Dia datang ke jurang bayangan 5.000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, penguasa Istana Bayangan adalah Lei Zentian. Ying Wuji mengalahkan Lei Zentian seorang diri dan merebut posisi penguasa Istana Bayangan. Dia kejam, tetapi selama masa pemerintahannya, kekuatan Istana Bayangan meningkat drastis, berubah dari kekuatan kecil menjadi salah satu dari 3 kekuatan teratas di surga ke-15. Lei Zentian. Dev mengulangi nama itu. Ya, setelah dikalahkan oleh Ying Wuji, Lei Zentian melarikan diri dan kemudian bergabung dengan Balai Penghakiman Klan Ilahi, di mana dia sekarang menjabat sebagai wakil ketua balai. Bukankah para dewa itu sombong? Mengapa mereka mau menerima iblis? Tanya Dev dengan rasa ingin tahu. Zhao Kang tertawa, senyumnya penuh sarkasme, para dewa tampak sombong dan meremehkan segalanya, tetapi sebenarnya mereka semua hina. Mereka menerima Lei Zentian bukan karena kasihan, tetapi karena dia memiliki teknik kultivasi kuno berbasis petir, yang konon setara dengan dewa sejati tingkat puncak jika dikuasai. Aula Penghakiman menginginkan teknik itu, karena itulah mereka memutuskan untuk menerimanya. Karena alasan inilah Ying Wuji menyimpan dendam yang mendalam terhadap Balai Penghakiman Klan Ilahi. Selama 5.000 tahun terakhir, telah terjadi konflik terus-menerus, besar dan kecil, yang mengakibatkan kematian dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Ying Wuji telah mencari kesempatan untuk membalas dendam terhadap Lei Zentian, tetapi belum melakukan tindakan apapun. Beberapa orang mengatakan bahwa Ying Wuji waspada terhadap Yang Mulia Penghakiman di belakang Lei Zentian, yang merupakan orang nomor 1 di surga ke-15, seorang dewa sejati tingkat 8, dan bahwa Ying Wuji bukanlah tandingan baginya. Dev mengangguk, pemahaman mulai muncul di benaknya. Terima kasih telah memberitahu saya, Kepala Zhao, kata Dev sambil mengepalkan tangannya memberi hormat. Zhao Kang dengan cepat membalas sapaan itu, Saudara Taois Dev, Anda terlalu baik. Anda telah menyelamatkan kami, berita kecil ini bukanlah apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah Anda akan pergi ke Shadow Abyss dari kota Blackrock? Dev mengangguk. Ekspresi Zhao Kang berubah serius, Saudara Taois Dev, saya sarankan Anda berhati-hati, Shadow Abyss dijaga ketat akhir-akhir ini, dan mereka sangat waspada terhadap orang luar. Anda baru saja menyerang seseorang dari Shadow Hall, dan beritanya mungkin sudah sampai ke Shadow Abyss. Jika Anda pergi ke sana. Aku tahu, Dev memotong perkataannya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Zhao Kang menghela napas, mengeluarkan sebuah token dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah tanda dari aliansi kultivator bebas saya.
Jika rekan Taois Dev mengalami kesulitan di jurang bayangan, Anda dapat membawanya ke cabang aliansi kultivator bebas di kota Batu Hitam, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dev menerima cindera mata itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian, dia membawa Jiang Xuelan dan meninggalkan kota Batu Hitam. Pintu masuk ke Shadow Abyss berupa gerbang batu besar, dengan dua tim kultivator iblis berdiri di kedua sisinya, yang semuanya berada di antara peringkat pertama dan kedua alam abadi sejati. Mereka mengenakan baju zirah hitam, memegang tombak, dan memiliki wajah yang tegas. Begitu Dev dan Jiang Xuelan tiba di gerbang batu, mereka langsung dikepung. Berhenti. Siapakah dia? Siapapun yang menerobos masuk ke jurang bayangan akan dibunuh tanpa ampun. Lebih dari 20 kultivator iblis mengepung keduanya, tombak mereka diarahkan ke tenggorokan mereka. Dev tidak bergerak atau berbicara. Dia berdiri di sana, dengan tenang mengamati orang-orang itu seolah-olah mereka adalah sekumpulan semut. Kapten utama mengenalinya, dia adalah Kapten Iblis yang telah diusir oleh Dev di kota Blackrock sebelumnya. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi kebencian. Meskipun berstatus sebagai ketua tim, Dev sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Dia bisa mentolerirnya di Blackrock City, tetapi sekarang setelah berada di wilayahnya sendiri, dia tidak tahan lagi. Dev, kau melukai salah satu anggota aula bayangan kami, dan kau masih berani datang ke jurang bayangan. Kau mencari kematian. Dia melambaikan tangannya, turunkan. Lebih dari 20 kultivator iblis menyerang secara bersamaan, energi iblis hitam mereka berubah menjadi rantai tak terhitung yang menjerat Dev dan Jiang Xuelan. Dev mengangkat tangan kanannya, dan bola api kacau mengembun di telapak tangannya. Saat kobaran api muncul, rantai iblis itu menguap dan lenyap seketika, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Lebih dari 20 kultivator iblis terlempar jauh oleh gelombang kejut dari kobaran api, menabrak gerbang batu dengan keras, dan memuntahkan seteguk darah. Ketua tim juga terlempar ke belakang akibat ledakan itu. Ia berusaha berdiri, matanya dipenuhi rasa takut. Kamu, berhenti. Teriakan keras terdengar dari balik gerbang batu. Seorang kultivator iblis yang mengenakan jubah hitam berjalan keluar dari gerbang batu. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ketiga alam abadi sejati. Dia memiliki wajah yang menyeramkan dan bekas luka di sudut matanya. Dia adalah pembunuh bayangan yang pernah dilihat Dev di lubang api surgawi. Ketika Yingsa melihat Dev, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk membungkuk. Saudara Taois Dev, bawahan saya kurang pengetahuan dan telah sangat menyinggung kami. Tuan Istana telah menunggu lama. Silakan ikuti saya. Dev meliriknya lalu memadamkan api. Ayo pergi. Yingsa memimpin Dev dan Jiang Xuelan melewati gerbang batu dan masuk ke Ying Yuan. Di belakang mereka, para kultivator iblis berjuang untuk berdiri, saling memandang dengan lega karena telah selamat dari cobaan tersebut. Di balik gerbang batu itu terdapat terowongan yang dalam, dengan mineral bercahaya yang tertanam di dinding di kedua sisinya, menerangi seluruh terowongan. Terowongan itu sangat panjang dan berkelok-kelok, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Sesekali, sekelompok kultivator iblis berpatroli di daerah itu. Saat melihat Dev, mereka semua berhenti dan membungkuk memberi hormat. Dev tetap tenang, pandangannya tertuju lurus ke depan. Jiang Xuelan mengikuti di belakangnya, pakaian putihnya seputih salju, membuatnya menonjol dalam kegelapan. Setelah berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, terowongan itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Ini adalah istana bawah tanah yang sangat besar. Kubah istana itu tingginya ratusan kaki dan dihiasi dengan mineral bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai langit berbintang terbalik. Lantai tersebut terbuat dari giok hitam, halus seperti cermin, memantulkan bayangan orang-orang. Puluhan pilar batu besar berdiri di kedua sisi istana, dan pilar-pilar tersebut diukir dengan sejarah penaklukan ras iblis, dari zaman kuno hingga sekarang, dengan setiap relief menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut secara jelas. Di ujung istana, terdapat sebuah panggung tinggi. Di atas panggung tinggi terdapat singgasana hitam, dan seorang pria duduk di atas singgasana tersebut. Tanpa bayangan. Ia tampak berusia sekitar 30-an, dengan fitur wajah yang sangat tampan hingga hampir supernatural, kulit seputih salju, dan bibir merah darah. Matanya berwarna ungu tua, dengan pusaran berputar di pupil yang seolah-olah menyedot jiwa seseorang. Aura iblis hitam samar berputar di sekelilingnya, aura itu tidak ganas, tetapi tenang, seperti naga hitam yang sedang tidur. Tingkat kultivasinya adalah alam abadi sejati, tingkat 7. Hati Dev sedikit bergetar. Seorang dewa sejati tingkat 7 berada satu tingkat lebih rendah dari arbiter terhormat di balai arbitrase klan dewa, tetapi dia tetap salah satu makhluk teratas di surga ke-15. Bersambung.